tahun gue jadi mesin pembunuh mereka. Gak kehitung pembatalan yang udah gue lakuin. Kalau lo sudah dilantik menjadi seorang sukses, jangan pernah mengampuni. Tapi di saat itulah gue melihat satu kehidupan kecil yang sudah di ujung tanduk. Mungkin aja gue bisa merubah takdir gue. Gue gak ngira akan berakhir kayak gini tuh. Apa yang gue lakuin sekarang, yang harusnya gue lakuin dari dulu. Berani banget lo ngomong kayak gitu. Hai, apa kabar semuanya? Semoga puasanya masih kuat. Kembali lagi bersama saya, Rizal. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film aksi seru dari Indonesia yang berjudul The Night Comes for Us. Dalam bahasa Indonesia, Malam Datang Untuk Kita. Film ini ditayangkan pada tanggal 22 September tahun 2018, disutradarai oleh Timo Cahyanto, dan dibintangi oleh Joe Taslim. Cerita ini tentang seorang tukang pukul bernama Ito yang kembali ke keluarga kriminalnya di Jakarta setelah bekerja dengan sebuah kelompok triad Asia Tenggara yang kejam. Dia terjebak dalam pengkhianatan dan kekacauan saat triad tersebut memulai kampanye berdarah untuk memperluas kekuasaan mereka. Mari kita langsung masuk ke dalam kisah menarik ini. Film dimulai dengan narasi singkat tentang sekelompok elit yang terdiri dari 6 pria dan wanita misterius. Kelompok ini dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban bagi triad Asia Tenggara yang sedang berkuasa, mengendalikan 80% penyelundupan di Asia dengan banyak uang dari perdagangan narkoba, senjata, dan wanita. Selanjutnya, di sebuah pantai, ada seorang gadis kecil bernama Reina yang menangis di tepi pantai. Dia menyaksikan kejadian mengerikan di desanya, di mana sekelompok pria bersenjata telah membunuh semua penduduk desa, termasuk kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Ito, yang merupakan anggota kelompok itu, mendekati mereka dan mengambil senjata. Dia berniat untuk membunuh Reina yang sendirian dan Reina hanya bisa menangis. Kemudian diperlihatkan apartemen di Jakarta dan bertemu dengan Sinta, mantan pacar Ito. Sinta terbangun karena mendengar suara dan menemukan bercak darah di lantai kamar mandinya. Setelah sadar bahwa lukanya sudah diobati oleh Sinta, ia memberikan obat. Selama ini Sinta mengira Ito sudah meninggal karena selama 3 tahun Ito pergi tanpa kabar. Sinta kemudian meminta penjelasan tentang kemana Ito selama ini dan siapa anak itu. Selama ini kamu kemana aja? Dan siapa anak itu? Akan lebih baik kalau kamu nggak tahu sih. Tidak lama setelah itu, Patih, teman lamanya, datang menemuinya. Patih mendengar kabar dari Sinta dan bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Menurut Patih, Ito sudah bekerja sama selama 3 tahun dan posisinya di trial sudah sangat baik. Dia tidak mengerti mengapa ia memilih untuk mengkhianatinya demi seorang anak kecil. Kemudian, Patih bertanya tentang rencana selanjutnya karena berita pengkhianatannya pasti sudah diketahui oleh kelompok mereka. Dia tidak ingin melibatkan Patih, Sinta dan teman-temannya dalam masalah ini. Dia hanya ingin uang dan meminta Patih untuk membuatkan identitas baru untuk Reina dan dirinya, karena dia berencana untuk pergi. Dia juga meminta Patih untuk tidak memberitahu keberadaannya kepada teman-teman lainnya. Patih kemudian memberitahunya bahwa anggota kelompok mereka yang tersisa hanya dia, Wisnu sepupunya, dan Bobby. Ngapain lo balik, Tok? Matikan lo! Ingin lo, lupa! Udah? Lu punya siapa sekarang? Patih kemudian bertanya kepada Ito di mana Aryan sekarang. Aryan adalah teman lama mereka yang sekarang berada di Makau, mengelola salah satu klub malam milik kelompok triad di sana. Aryan menerima laporan bahwa seorang pelanggan telah melakukan kekerasan terhadap pelayannya. Pada saat yang sama, Chino, yang juga anggota seksis lainnya, memberitahu Aryan bahwa ada pengkhianat dari anggota seksis dan dia telah membunuh kelompoknya. Ito! He has gone rogue. 20+ dead villagers. Dalam perjalanan, Aryan teringat masa lalunya bersama Ito saat mereka dilantik menjadi anggota. Setibanya di Jakarta, Aryan bertemu dengan 2 wanita dari kelompok Lotus,
yaitu Alma dan Elina, yang juga terhubung dengan kelompok Triad. Chino mengajaknya pergi dan memberitahu Aryan tentang pembantaian warga desa oleh Triad, karena beberapa orang desa mencuri obat-obatan mereka dan mencoba menjualnya. Salah satu warga desa yang masih hidup, Reina, dianggap sebagai masalah dan harus dibunuh. Ia juga memberitahu Aryan bahwa dia akan mengembangkan bisnis ilegal di Jakarta dan Aryan akan mendapatkan bagian jika mau membantu membunuh Ito dan Reina. Sementara itu, di apartemen, Reina sedang difoto untuk paspor. Bagus kok. Dan Bobby memberitahunya bahwa setelah Ito dan Aryan meninggalkan kelompok, rekannya Johan mengambil sisa uang mereka untuk membuka toko daging. Johan juga terlibat dalam bisnis narkoba Triad di Jakarta, dan Ito kemudian mendatangi Johan. Hati-hati, Tok. Untuk mengambil kembali uangnya, dia bertemu dengan Johan. Ternyata, Johan sudah tahu dari kelompok Triad bahwa Ito ada di Jakarta dan diminta untuk memberitahu mereka jika melihat Ito. Johan mencoba mengambil senjatanya, tetapi Ito lebih dulu menyerangnya. Daging. Ito kemudian mengancam Johan dan meminta uangnya, tetapi anak buah Johan menyerang Ito, dan terjadilah pertarungan. Hei, Sel. Anjing lu Cina bangsa. Lu mau duit lu kan? Mau anak buah gua ke tempat mati, tolong. Kemudian, sekelompok polisi korup yang disuap oleh Triad datang dan membunuh Johan serta menangkap Ito. Sementara itu, di apartemen Patih, sekelompok orang suruhan Johan datang. Bobby, yang tahu mereka datang, meminta Sinta untuk segera pergi. Setelah membunuh dua anak buah Johan di lift, ia pergi ke kamar Patih, sambil menyimpan plat besi di pakaiannya, dan mendatangi anak buah Johan. Siapa nih bule sialan? Tahan! Bobby, bule! Kemudian, Patih bertanya kepada Bobby apakah Sinta sudah pergi dengan aman. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang diketuk. Saat Bobby memeriksanya, anak buah Johan menyerangnya, dan kali ini semakin banyak yang datang, perkelahian pun tidak bisa dihindari lagi. Sementara itu, Ito yang dibawa oleh polisi lalu ia terbangun dari pingsannya dan menyerang mereka. Siapa yang nyuruh kalian, anjing? Ito berhasil melumpuhkan polisi-polisi itu dan segera pergi ke apartemen Patih. Kelompok Triad yang tahu bahwa anak buah Johan tidak bisa mengalahkan Patih melaporkan hal ini ke Chinho, yang kemudian meminta mereka untuk segera pergi ke apartemen Patih dan menghabisi semua orang di sana. Pot belakang. Gue sampai di sini aja. Patih yang melihat sepupunya, Wisnu, terbunuh menjadi lemah dan tak berdaya saat Alma mencoba membunuhnya. Aryan datang dan melumpuhkan Alma. Sementara itu, Patih dan Aryan menyimpulkan bahwa Aryan telah memberitahu Johan dan Triad tentang tempat tinggalnya, karena hanya Ito dan Bobby yang tahu. Aryan kemudian memberitahu Patih bahwa jika Triad tidak memberi pilihan lain, mereka bisa memulai lagi dari awal dengan membentuk kelompok baru bersamanya. Namun, Patih yang marah menembak Aryan dengan pistolnya dan pergi begitu saja. Saat mereka berdua pergi dari parkiran, mereka kembali diserang oleh kelompok Triad.
Patih meminta Reina untuk bersembunyi sementara dia akan menghadapi mereka. Patih akhirnya terbunuh, tetapi tiba-tiba sekelompok triad mendekatinya dan peluru menembus tubuh mereka. Mereka dibunuh oleh seorang wanita misterius yang dikenal dengan nama The Operator. Ito yang tiba di sana terlambat dan melihat rekannya sudah mati. Dia merasa frustrasi dan marah. Lalu Reina datang menghampirinya, dan Ito membawanya pergi bersamanya. Ito juga menghubungi Sinta untuk memberitahu tentang kematian rekannya dan meminta Sinta segera meninggalkan Jakarta. Ito dan Reina kembali ke apartemen Sinta untuk bersembunyi. Fatih bilang apa lagi? Gak ada waktu untuk nyesel. Pada saat yang sama, Aryan bertemu dengan Chin Ho. Elina yang marah karena Aryan telah memukuli Alma, mencoba menyerang Aryan. Chin Ho memberitahu Aryan bahwa selain Ito dan Reina, dia juga sudah merencanakan untuk menghabisi Bobby, Patih, dan Johan, yang merupakan teman sekelompoknya di masa lalu. Chin Ho kemudian memberi Aryan kesempatan terakhir untuk membunuh Ito dan dia tidak boleh gagal. Sebagai imbalannya, Aryan ditawari untuk menggantikan Ito di anggota Seksi S. Aryan juga meminta imbalan untuk diberikan kekuasaan penuh atas pelabuhan dermaga dan distribusi narkoba yang sebelumnya dikelola oleh Johan. Dia diminta untuk menghubungi Ito dan memancingnya datang ke pelabuhan markas Triad. Di sisi lain, Ito yang berada di apartemen Sinta kedatangan tamu tak diundang, yaitu The Operator yang datang dan menyerangnya. Berhasil mengalahkan Ito, saat The Operator mengarahkan senjata ke kepala Ito untuk menembaknya, Reina mencegahnya dan memohon agar tidak membunuh Ito. The Operator itu tahu bahwa Ito adalah anggota kelompok Seksi S, lalu dia bertanya mengapa Ito menyelamatkan dan membawa Reina bersamanya. Ito menjelaskan bahwa menjadi anggota Seksi S ia menjadi mesin pembunuh yang harus membunuh semua target yang ditentukan. Mereka diciptakan untuk membawa kematian. Namun, saat bertemu Reina, Ito melihat harapan dan menyadari bahwa dia bisa mengubah nasibnya. Karena itu, dia mengkhianati Triad dan membawa Reina pergi. Mendengar cerita itu, Operator membatalkan niatnya untuk membunuh Ito dan tiba-tiba menghilang. Kemudian, cerita beralih dengan Aryan yang mengingat masa lalunya bersama Ito dan teman-teman lainnya. Saat itu, Ito memukul Bobby karena berurusan dengan narkoba yang bisa membahayakan kelompok mereka. Bobby melakukan itu untuk membantu keuangan, karena bisnis narkoba sangat menguntungkan. Ito dan Aryan kemudian pergi dan bergabung dengan Triad untuk menyelamatkan kelompok mereka. Kita juga bahaya kali bang. Ini kita buang tuh bule ke laut. Aryan menghubungi Ito dan memintanya datang ke pelabuhan markas mereka. Mending lo siap-siap sekarang. The Operator kembali menemui Ito dan mengungkapkan bahwa misinya adalah membunuh semua anggota Seksi S, termasuk Ito, Chino, dan atasannya mereka. Namun, karena Ito sudah bukan anggota Seksi S lagi, dia tidak menjadi target. The Operator juga memberitahu Ito bahwa Aryan menunggunya di pelabuhan dengan bantuan pasukan Triad dan anggota Seksi S lainnya. Ito meminta bantuan untuk melindungi Reina dari Triad yang ingin membunuhnya, karena dia akan pergi menemui Aryan di pelabuhan untuk menyelesaikan semuanya. Lindungi anak itu. Semuanya harus berakhir malam ini. Ito yang tiba di pelabuhan menutupi tubuhnya dengan buku yang dia tempelkan ke pakaiannya. Dia langsung masuk ke markas Triad, di mana para pasukan Triad sudah menunggunya. Lo semua pada siap mati di tangan seorang Siksis. Sementara itu, kelompok Triad lainnya, termasuk Alma dan Elena, pergi ke apartemen Sinta untuk membunuh Reina.
Namun, sebelum mereka bisa masuk, mereka sudah disambut oleh The Operator. Setelah berhasil mengalahkan kelompok triad lainnya, The Operator bertemu dengan Alma dan Elena, dan mereka bertarung 2 lawan 1. Aryan, yang ingin membunuh Ito ditanya, dia membunuh penembak jitu triad. Kemudian, mereka berdua bertemu. Aryan menyalahkan Ito atas kematian teman-temannya dan memberitahu Ito bahwa dia akan menggantikannya di Seksis, namun, Ito memperingatkannya bahwa Chino hanya membohong dan di Seksis hanya ada kematian. Aryan kemudian menyerang Ito, dan mereka pun bertarung. Ito memutuskan untuk tidak membunuh Aryan dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Namun, Aryan mencoba membunuh Ito dengan menembaknya beberapa kali, tetapi semua tembakannya meleset. Ito pun mengabaikannya dan pergi. Tak lama kemudian, Chinho yang kecewa karena Aryan gagal membunuh Ito, memberitahunya bahwa seharusnya dia tidak mengirim kucing untuk melawan orang harimau. Aryan yang mendengar itu kemudian menembak Chinho, tetapi pistolnya kehabisan peluru. Chinho pun pergi meninggalkannya, dan anak buahnya datang untuk menghabisi Aryan. Operator membawa Reina ke pelabuhan untuk bertemu dengan Ito. Reina menunjukkan paspor mereka berdua sambil menangis karena dia tidak ingin berpisah dengan Ito. Namun, Ito malah menyuruhnya pergi dan meninggalkannya. Reina berada di kapal dan melambaikan tangan kepada Ito yang masih di dermaga sebagai tanda perpisahan. Ito kemudian masuk ke dalam mobil, tetapi Chinho dan pasukannya bersiap untuk menyerangnya. Meskipun begitu, Ito tidak takut dan mengemudikan kendaraannya dengan cepat menuju pasukan triad. Pesan dari cerita ini adalah bahwa musuh terbesar seringkali adalah orang-orang terdekat kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Silakan berkomentar untuk meminta film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.